Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita kembali untuk melihat satu kekuasaan yang luar biasa melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu memimpin dan merencanakan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan orang yang percaya. Hari ini kami percaya Tuhan akan memberikan satu pengajaran bagi kami untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat memperoleh hikmat daripadamu, sehingga kami memperoleh sesuatu yang lebih berharga oleh karena pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 30 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Daniel 4 ayat 31. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada ungkapan yang mendefinisikan tentang sifat kesombongan, yaitu yang mengatakan adalah suatu perasaan atau pikiran manusia yang menilai dirinya lebih daripada kenyataan yang ada dalam dirinya dan di sekitarnya. Bahkan lebih dalam lagi, kesombongan adalah suatu sifat penyangkalan terhadap kekuasaan, pencipta, pemberi, atau sumber daripada kehidupan dalam diri manusia. Dan hal inilah yang terjadi dalam diri seorang raja yang disebut dengan Nebukadnezar, seorang raja yang sangat ditakuti dan berkuasa pada zaman kekuasaannya, yaitu sebagai raja di Babil, di mana raja ini menganggap dirinya adalah Tuhan yang sempurna dan lebih tinggi dari segalanya. Tetapi dengan suatu peristiwa yang diberikan oleh Allah dan merupakan satu hukuman, di mana suatu ketika raja ini sama seperti yaitu disebut binatang-binatang di padang, dan dia tidak memiliki satu harkat, martabat, dan kemanusiaan seperti yang dia pikirkan selama dia melakukan sifat kesombongannya. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat ini pada akhirnya Tuhan mengembalikan status kehidupan Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu dalam ayat ini dia memuji, memuliakan Allah pencipta. Itu yang dikatakan, maka aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini merupakan satu renungan bagi kita, supaya kita tetap merendahkan hati. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai dalam kesuksesan kita, semuanya itu adalah tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab dia adalah pencipta dan sumber kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu hari ini Tuhan hendak mengatakan supaya kita tetap merendahkan hati di depan Tuhan, dan hendak kita menjadikan hidup kita ini adalah merupakan satu alat Tuhan untuk melakukan, yaitu kebesaran Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab dan perjalanan hidup kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Allah akan
meninggikannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami memiliki roh rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tetap mengakui bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami semata-mata adalah anugerah dan pemberian Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap merendahkan hati di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami